Saham Antam masuk dalam indeks LQ45 dan memiliki market cap 62,9 triliun. Mari kita mulai pembahasannya setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Imam Syah. Di sini saya mau sharing pengetahuan dan pengalaman tentang ekonomi, keuangan, manajemen, dan bisnis. Silakan tulis di kolom komentar jika ada yang perlu dikomentari atau ditanyakan. Sebelum lanjut ke video, silakan klik subscribe dan klik tombol lonceng. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Imam Syah. Pada konten bedah saham kali ini, kita akan membedah saham ANTM atau PT Aneka Tambang Tbk dari sisi fundamental. Antam didirikan sebagai badan usaha milik negara pada tahun 1968 melalui merger beberapa perusahaan pertambangan nasional. Pada tahun 1997, Antam menawarkan 35% sahamnya ke publik dan mencatatkannya di Bursa Efek Indonesia. PT Aneka Tambang Tbk bergerak pada sektor pertambangan. Kegiatan utamanya meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, serta pemasaran biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, batu bara, dan jasa pemurnian logam mulia. Berikut adalah jajaran pimpinan perusahaan Aneka Tambang Tbk. Kepemilikan saham Antam sebesar 65% dimiliki PT Indonesia Asahan Aluminium Persero dan 35% dimiliki oleh publik atau masyarakat. Antam termasuk emiten yang memiliki market cap besar, yaitu senilai 62,9 triliun. Selanjutnya, mari kita bahas di sisi finansial atau keuangannya. Dilihat dari balance sheet, laporan tahunan dari tahun 2016 ke tahun 2020, pergerakan aset dari Antam mengalami naik turun atau tidak stabil. Mengalami penurunan pada tahun 2019 dari tahun sebelumnya 2018, tetapi sudah sedikit mengalami pergerakan kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Untuk liabilitas dan debt equity rasionya juga mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Untuk income statement berdasarkan laporan tahunan, pergerakannya juga naik turun dan tidak stabil. Namun jika dilihat pergerakannya dari tahun 2016 ke tahun 2019 dan 2020, maka pergerakannya adalah mengalami kenaikan. Jika dilihat dari laporan triwulanan, pergerakan aset dari Antam mengalami kenaikan secara perlahan dari triwulan kedua tahun 2020 hingga triwulan pertama tahun 2021. Pergerakan total ekuitas atau modalnya juga mengalami kenaikan secara perlahan. Dilihat dari laporan triwulanan laba rugi, total pendapatan cenderung mengalami kenaikan meskipun mengalami sedikit penurunan pada periode triwulan pertama tahun 2021 dari periode sebelumnya triwulan keempat tahun 2020. Laba kotor dan laba bersih serta pendapatan operasionalnya juga mengalami kenaikan. Kita lihat case statistik profitabilitas saham Antam
dari beberapa indikator NPM atau Net Profit Margin, yaitu 6,84%, ROE atau Return on Equity sebesar 12,72%, lalu ROA-nya atau Return on Asset sebesar 7,72%. Jika dilihat dari indikator profitabilitas tersebut, maka bisa dikatakan bahwa profitabilitas Antam cukup baik. Dilihat dari nilai sahamnya, EPS atau Earning per share sebesar 105, book value per share sebesar 824. Lalu kita lihat valuasinya, PER atau Price Earning Ratio sebesar 24,97 kali dan PBV atau Price Book Value sebesar 3,18 kali. Patokan secara umum dan patokan yang saya yakini pribadi, PER normalnya sekitar 10-15 kali, PBV sekitar 1-2 kali. Harga saham Antam pada tanggal 16 Juli 2021 ditutup pada harga 2.620. Jika dilihat pergerakan harga saham Antam selama 1 tahun terakhir, maka mengalami kenaikan dari harga sekitar 1.000 naik hingga harga 3.000-an. Bahkan jika dilihat dari pergerakan harga saham Antam selama 5 tahun terakhir, harga saham Antam mengalami kenaikan drastis sekitar tahun 2020 hingga awal tahun 2021. Dengan market cap-nya yang besar dan sahamnya yang liquid, Antam masuk pada beberapa indeks pilihan. Antam termasuk emiten yang rutin membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya selama 4 tahun terakhir ini. Dari pembahasan tadi, dapat dikatakan bahwa Antam memiliki fundamental yang sehat atau cukup baik. Dilihat dari nilai saham, aset, profitabilitas, dan keuangannya secara umum. Namun jika dilihat dari harga sahamnya sekarang dan valuasinya, harga sahamnya saat ini termasuk lumayan tinggi. Untuk prospek ke depan, ada beberapa sentimen baik positif atau negatif. Saya ambil salah satu contoh sentimen yang dapat digunakan untuk mengukur prospek saham Antam ke depan. Adanya isu rencana penggunaan kendaraan listrik di masa depan, di mana Antam adalah produsen yang dapat mengolah biji nikel menjadi baterai yang digunakan untuk bahan bakar kendaraan listrik. Kalau menurut teman-teman, bagaimana prospek dari saham Antam ini? Tulis di kolom komentar. Untuk teman-teman yang tertarik mau membeli atau mengoleksi saham Antam, saran saya boleh-boleh saja, asalkan perhatikan pergerakan harganya supaya kamu mendapatkan harga yang cocok. Dan tentunya lakukan analisis secara mendalam, tidak hanya karena ikut-ikutan. Oke teman-teman, sampai sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan komen video ini, serta share video ini ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.